Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pasar valuta asing, sistem nilai tukar tetap dan intervensi dalam pasar valuta asing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Indah Falela, Ulfidia Ayu, Santi Putri, Miftah Fauzia, Topib Al-Fauzi, Ayu Pindaris, Fahimaduddin. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap nilai tukar dan output dalam jangka pendek. Yang kedua, the law of the one price and purchasing power versi jangka panjang. Yang ketiga, real exchange rate jangka panjang. Yang keempat, bagaimana bank sentral mengatur kebijakan moneter dalam mempertahankan nilai tukar tetap dalam pasar valuta asing. Yang kelima, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal memperbaiki ekonomi dalam keadaan nilai tukar tetap. Yang keenam, krisis neraca pembayaran. Langsung saja masuk dalam pembahasan. Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap nilai tukar dan output dalam jangka pendek. Definisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah rupiah yang beredar dan suku bunga. Yang kedua, menurut Branson, kebijakan fiskal secara umum dinyatakan sebagai kebijakan bagaimana mengelola permintaan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari sisi permintaan berkaitan dengan besaran anggaran, struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi yang dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mengedarkan uang di masyarakat sebagai alat tukar sekaligus mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan barang dan jasa dengan ketersediaannya di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor untuk memperbaiki neraca perdagangan negara. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama, meningkatkan laju investasi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, mendorong investasi optimal secara sosial. Yang terakhir, meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Fungsi kebijakan fiskal, kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk yang pertama, mempertinggi penggunaan sumber, yang kedua, memperbesar penanaman modal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap nilai tukar dan output dalam jangka pendek. Sebelumnya, perbedaan sistem nilai tukar atau kurs yang digunakan dalam suatu perekonomian akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi dalam menentukan nilai tukar di suatu negara. Nah, dalam hal ini dijelaskan dalam Mundell-Fleming, yaitu analisis yang menjelaskan hubungan tentang kebijakan fiskal dan moneter dalam sistem nilai tukar. Dalam hal ini disimpulkan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efektif dalam sistem nilai tukar tetap dan tidak efektif dalam sistem nilai tukar mengambang. Sementara itu, kebalikannya, yaitu kebijakan moneter tidak efektif dalam nilai tukar tetap dan lebih efektif dalam sistem nilai tukar mengambang. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan variasi model Mundell-Fleming untuk menganalisis apakah kebijakan moneter dapat menstabilkan fluktuasi makroekonomi, mendapatkan kesimpulan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat dievaluasi dari analisis impuls respon.
Analisis ini menyarankan bahwa syok dari kebijakan moneter berdampak pada output melalui dampak jangka pendek terhadap tingkat bunga domestik pada nilai tukar real. Namun, penelitian ini menyarankan bahwa untuk menstabilkan fluktuasi makroekonomi Indonesia, kedua kebijakan fiskal dan moneter harus bekerja secara bersama-sama. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu the law of one price dan purchasing power parity dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu the law of one price. The law of one price sendiri yaitu teori atau hukum satu harga menjelaskan tentang hubungan antara nilai tukar dengan harga barang atau komoditas. Inti dari the law of one price ini yaitu harga barang yang sama di negara yang berbeda adalah sama. Misalkan, harga satu minuman ringan kaleng di Indonesia sebesar Rp5.000, lalu di Amerika sebesar 0,5 dolar, sehingga nilai tukarnya yaitu 10.000 per US dollar. Asumsi di sini yaitu tarif dan biaya transportasi adalah 0. Yang selanjutnya yaitu purchasing power parity atau PPP. Dalam hal ini menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang di antara dua negara menyesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi di kedua negara. PPP ini merupakan generalisasi law of one price untuk semua barang dan jasa dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan PF per P, di mana PF adalah harga luar negeri dan P adalah harga domestik, dan E adalah nilai tukar. Dalam PPP ini terdapat berbagai asumsi, antara lain yaitu asumsi trade barriers atau traffic and quota dan biaya transportasi sebesar 0. Lalu asumsi yang selanjutnya yaitu asumsi semua barang dapat diperdagangkan antar negara. Yang selanjutnya yaitu asumsi barang adalah identik di semua negara dan mengabaikan ekspektasi di returns dari penguasaan aset. Contoh dari PP yang dimana akan saya paparkan yaitu jika inflasi di Amerika Serikat naik 5% dan inflasi di Indonesia naik 10%, maka berdasarkan PP relatif dalam kondisi paritas, rupiah akan terdepresiasi sebesar 5% terhadap US dollar. Nah, asumsinya PP relatif cenderung berlaku dalam jangka panjang dan perhitungan nilai tukar berdasarkan PP cenderung hanya bersifat teori dasar dan common size. Kelemahan PP ini terdapat pada adanya variabel penentu lain di luar inflasi dan sulit terpenuhinya asumsi yang mendasari teori. Nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu kurs nominal dan kurs real, di mana kurs nominal merupakan nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nah, misalkan jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia sebesar 14.500, maka 1 dolar bernilai 14.500. Ketika menginginkan 20 dolar, maka harus membayar sebesar 250. Itu diperoleh dari 20 dolar dikali 14.500 ketemu 290.000. Nah, yang kedua yaitu kurs real, di mana nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Contohnya ya, misalkan ketika membeli tas dengan harga di Amerika Serikat sebesar 400 dolar, sedangkan di Indonesia 2 juta rupiah. Untuk perbandingan harga keduanya maka harus mengubah menjadi mata uang umum. Jika 1 dolar sebesar 10.000, maka harga tas di Amerika Serikat 4 juta. Sehingga dalam membandingkan harga tas di Amerika Serikat dan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harga tas di Indonesia setengah harga dari harga tas di Amerika Serikat. Definisi nilai tukar menurut Krugman dan Opsfeld, di mana mereka mendefinisikan bahwa nilai tukar sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan menurut Mankiw, membedakan antara dua nilai tukar, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal merupakan harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan nilai tukar real merupakan harga relatif dari barang kedua negara.
Real exchange rate atau nilai tukar real merupakan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nah, menurut Menkyu, nilai tukar real di antara kedua negara dihitung dari nilai tukar nominal dan tingkat harga kedua negara. Ketika nilai mata uang menguat disebut dengan apresiasi, sedangkan apabila mata uang melemah disebut dengan depresiasi. Hubungan antara kedua nilai tukar dirumuskan dengan nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali tingkat harga domestik dibagi tingkat harga di luar negeri. Alat ukur untuk mengetahui daya saing suatu negara dari sisi harga dalam pertukaran mitra dagang biasanya menggunakan Real Effective Exchange Rates atau REIR. REIR adalah indikator untuk menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap beberapa mata uang negara-negara lainnya yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi pada tahun tertentu atau indeks harga konsumen negara tertentu. REIR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam jangka panjang. Untuk mengetahui REIR digunakan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengatur kebijakan moneter dalam mempertahankan nilai tukar tetap dalam valuta asing. Selanjutnya adalah tentang mengatur kebijakan moneter dalam mempertahankan nilai tukar tetap dalam valuta asing. Kebijakan nilai tukar adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Sistem nilai tukar yang pernah diterapkan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem nilai tukar tetap tahun 1970 sampai dengan 1978. Yang kedua ada sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978. Dan yang ketiga ada sistem nilai tukar mengambang bebas sejak 14 Agustus tahun 1997. Pada sistem nilai tukar tetap, besaran nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain ditetapkan pada tingkat tertentu oleh otoritas moneter atau bank sentral tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Selanjutnya, pada tahap awal ekspansi moneter, sistem nilai tukar mengambang mempunyai pengaruh, yaitu jumlah uang beredar meningkat, suku bunga turun, pendapatan meningkat, neraca perdagangan memburuk, dan capital outflow. Pada sistem yang ketiga yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas, yaitu menggunakan konsep apabila NT meningkat, maka rupiah mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revolusi untuk sistem nilai tukar tetap. Sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami depresi. Pada sistem nilai tukar tetap, pada dasarnya sistem nilai tukar tetap yaitu besaran nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu oleh otoritas moneter atau bank sentral tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Terdapat pertanyaan, lalu bagaimana bank sentral mengatur kebijakan moneter dalam mempertahankan nilai tetap pasar valuta asing? Yaitu implikasi kebijakan dari sistem nilai tukar tetap adalah yang pertama, bank sentral tidak dapat mengendalikan jumlah uang beredar atau endogen. Yang kedua, bank sentral harus memelihara cadangan devisa dalam jumlah yang memadai. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kredibilitas kebijakan nilai tukar tetap dan menghindari terkurasnya cadangan devisa, otoritas moneter dan otoritas fiskal harus menghindarkan diri dari kebijakan yang bersifat inflasioner. Dan yang terakhir, apabila terjadi tekanan inflasi domestik yang bersifat eksogen, baik yang bersumber dari dalam negeri, seperti gangguan pasokan pangan, maupun dari luar negeri, yaitu seperti kenaikan harga-harga internasional, maka alternatif kebijakan devaluasi adalah pilihan yang berat namun harus diambil selama kondisi cadangan devisa tidak memadai untuk mendukung nilai tukar. Negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap, otoritas moneter tidak memiliki keleluasaan dalam mengendalikan kondisi moneter domestik. Suatu kebijakan ekspansi moneter melalui pembelian surat berharga pasar uang, misalnya, hanya akan mendorong perubahan portofolio bank sentral dari devisa menjadi surat berharga pasar uang domestik tanpa mengubah jumlah uang beredar. Sehingga apabila terjadi pergerakan nilai tukar yang menjauhi besaran yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini,
otoritas moneter atau bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang di pasar falas untuk mendorong nilai tukar ke tingkat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar falas dalam penetapan nilai tukar. Baik, selanjutnya adalah keseimbangan nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang negara asing tertentu. Misalnya saja mata uang Indonesia, yaitu mata uang rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Dengan penetapan nilai tukar secara tetap ini, terdapat kemungkinan nilai tukar yang ditetapkan akan terlalu tinggi atau overvalue atau bahkan terlalu rendah atau undervalue dari nilai sebenarnya. Nah, dapat dijelaskan pada kurva keseimbangan pada nilai tukar tetap. Kondisi mata uang suatu negara yang terlalu tinggi dapat dilihat pada kurs K1. Dalam kondisi ini, dimisalkan nilai tukar yang ditetapkan suatu negara adalah K0, tetapi dalam perkembangannya terdapat peningkatan permintaan relatif falas atau valuta asing terhadap mata uang domestik, sehingga harga keseimbangan baru adalah K1. Jika pemerintah tetap menetapkan kurs pada K0, maka nilai tukar negara tersebut menjadi overvalue atau terlalu tinggi, karena nilai keseimbangan baru berada pada kurs K1. Sementara itu, kurs yang terlalu rendah atau undervalue dapat dilihat pada kurs K2. Pada kondisi ini, dimisalkan terjadi peningkatan falas atau valuta asing sehingga harga keseimbangan baru menjadi K2. Jika pemerintah masih menetapkan kurs pada K0, maka kurs negara tersebut menjadi undervalue atau terlalu rendah. Hingga dari penjelasan kurva keseimbangan nilai tukar tetap ini dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap akan mengalami dua kondisi. Yang pertama yaitu terganggunya neraca perdagangan. Dengan menerapkan sistem nilai tukar tetap, maka nilai tukar mata uang domestik akan lebih mahal dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan barang-barang ekspor suatu negara lebih mahal di luar negeri dan akan mengurangi daya kompetisi dan selanjutnya akan menurunkan volume ekspor. Lalu di sisi impor, nilai tukar yang terlalu tinggi mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih murah dan impor dapat meningkat. Secara keseluruhan, nilai tukar yang terlalu tinggi akan memperburuk neraca perdagangan suatu negara. Lalu kondisi yang kedua yaitu ketidakcukupan cadangan devisa untuk mempertahankan nilai sistem tukar tetap ini. Negara-negara yang mempunyai cadangan devisa sedikit akan rentan terhadap serangan nilai tukar karena negara tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk intervensi ke pasar valuta asing dalam mempertahankan nilai tukar. Materi berikutnya adalah kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar tetap. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa sistem nilai tukar tetap, kebijakan moneternya kurang efektif karena neraca transaksi berjalan tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian seperti ekspor yang dianggap sebagai variabel eksogen. Dengan hal ini tidak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, sedangkan impor memiliki fungsi dari pendapatan. Peranan neraca transaksi berjalan digantikan oleh cadangan devisa yang berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian untuk mencapai equilibrium overall BOP, yang dimana seberapa jauh cadangan devisa tersebut dapat dilaksanakan fungsinya tergantung pada besar kecilnya cadangan devisa tersebut. Menurut cadangan devisa disebabkan oleh adanya counter produktif bagi kebijakan moneter, sehingga dapat menurunkan suku bunga akibat ekspansif kebijakan moneter yang akhirnya tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat. Kedua, sistem nilai tukar tetap kebijakan moneter tidak efektif dalam situasi perfect capital mobility maupun dalam perfect capital immobility. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kurva situasi perfect capital immobility. Nah, pada kurva di atas, garis BB merupakan garis perfect capital immobility,
garis LM dan LM1 merupakan garis imperfect capital immobility, sedangkan garis EO dan EO1 merupakan perfect capital mobility. Dalam situasi demikian, kebijakan moneter tidak efektif karena tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif akan menurunkan suku bunga, mendorong investasi, dan menaikkan pendapatan real masyarakat. Namun karena suku bunga tidak elastis sempurna terhadap aliran modal, maka penurunan suku bunga tersebut dapat mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang impor, sehingga overall BOP mengalami defisit. Sampai seberapa jauh kenaikan tergantung pada margin property to import atau MPI BOP yang akan terjadi. Oleh karena itu, situasi nilai tukar harus dipertahankan, maka defisit overall BOP tersebut harus dibiayai dengan cadangan devisa. Akibatnya, cadangan devisa menurun dan jumlah uang beredar juga menurun, yang pada gilirannya mengakibatkan kontraksi pada kegiatan ekonomi. Menurunnya jumlah uang beredar dalam mengembalikan suku bunga pada posisi semula, sehingga kebijakan moneter tidak efektif. Dalam situasi demikian, kebijakan moneter kemungkinan masih efektif apabila elastisitas suku bunga terhadap investasi lebih besar daripada rasio MPI, yaitu perfect capital mobility. Kebijakan moneter yang ekspansif akan menurunkan suku bunga dan mendorong investasi, sehingga pendapatan real masyarakat meningkat. Meningkatnya pendapatan akan mendorong impor. Dengan asumsi perfect capital mobility, dengan menurunnya suku bunga akan mendorong aliran modal keluar, sehingga pada titik BOP mengalami defisit. Keseimbangan jangka panjang memerlukan zero balance of overall BOP. Oleh karena nilai tukar harus dipertahankan konstan, maka defisit overall BOP tersebut harus dibiayai dengan cadangan devisa, sehingga jumlah uang beredar menurun. Dengan demikian, suku bunga akan turun dan menyebabkan suku bunga tersebut bergerak ke posisi semula yang lebih tinggi dan mengakibatkan kontraksi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ekuilibrium jangka panjang akan terjadi pada titik E1 yang mencerminkan bahwa kebijakan moneter tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan real masyarakat. Keseimbangan internal dan eksternal kembali pada posisi semula sebelum terjadinya ekspansi kebijakan moneter. Dalam situasi ini, kebijakan moneter memungkinkan masih efektif apabila elastisitas suku bunga terhadap investasi lebih besar dan daripada elastisitas suku bunga terhadap aliran modal internasional. Kebijakan fiskal dalam sistem nilai tukar tetap dan dalam perfect capital mobility justru efektif karena ekspansifnya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan suku bunga dan investasi, sehingga pendapatan real masyarakat bertambah. Naiknya suku bunga akan mendorong aliran modal masuk dan overall BOP menjadi surplus, sehingga cadangan devisa meningkat dan jumlah uang beredar bertambah. Dalam jangka panjang, ekspansi operasi pemerintah tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat karena overall BOP yang defisit harus diimbangi dengan kontraksi moneter akibat menurunnya cadangan devisa. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam sistem nilai tukar tetap. Pengertian kebijakan fiskal secara umum dinyatakan sebagai kebijakan bagaimana mengelola permintaan, sedangkan pada tataran operasional, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari sisi permintaan yang berkaitan dengan besaran anggaran seperti struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi, di mana dengan adanya hal tersebut dapat dipakai dalam mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang kurva kebijakan fiskal pada perekonomian yang bercirikan sistem nilai tukar tetap atau perfect capital mobility. Pada kurva ini dapat diketahui kurs tetap atau perfect capital mobility ekspansi fiskal akan menggeser kurva IS ke kanan sehingga tercapai keseimbangan baru pada titik A.
Pada posisi ini, BOP surplus yang berarti penawaran valuta asing lebih besar dari permintaannya, sehingga akan mendorong mata uang terapresiasi. Dalam sistem kurs tetap, bank sentral mempunyai kewajiban untuk mempertahankan nilai kurs, maka BS harus melakukan pembelian atas kelebihan falas yang akan mengakibatkan bertambahnya MS. Kenaikan MS ini akan menggeser kurva LM ke kanan dan keseimbangan baru di titik E1. Pada keseimbangan ini, output real naik secara signifikan, maka ekspansi fiskal sangat efektif dalam mendorong kegiatan ekonomi dalam kondisi sistem kurs tetap dan perfect capital mobility. Pada kurva nilai tukar tetap, pada gambar tersebut bahwa kurs tetap dan imperfect capital mobility tidak jauh beda dengan kondisi pada perfect capital mobility. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh terhadap besarnya perubahan kenaikan output. Perubahan pada kenaikan output dalam kondisi kurs tetap dan imperfect capital mobility sebagai dampak dari ekspansi fiskal ternyata lebih kecil dengan kondisi sistem kurs tetap dan perfect capital mobility. Hal ini dapat disebabkan karena naiknya suku bunga mengakibatkan turunnya investasi dan output. Berikutnya terdapat krisis neraca pembayaran. Dari slide tersebut terdapat sejarah neraca pembayaran di mana perkembangan neraca pembayaran Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Surplus yang tertinggi terjadi pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 mengalami defisit tertinggi pada tahun tersebut. Perkembangan ini terjadi karena dipengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan turunnya harga komoditas global yang nantinya dapat berdampak pada penurunan ekspor Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi belum kuatnya kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal serta kebijakan energi nasional yang belum optimal. Selanjutnya, definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan neraca pembayaran menurut para ahli merupakan dokumen sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, di sini neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasifa. Pasifa yaitu mencatat transaksi atau pembayaran kepada negara lain. Kemudian yang kedua yaitu aktiva. Aktiva itu mencatat penerimaan pembayaran dari negara lain. Nah, di sini adapun tujuan dari neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Ya, kemudian di sini ada komponen neraca pembayaran, yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade, kemudian neraca jasa, selanjutnya neraca hasil modal dan neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Di sini ada 3 macam neraca. Yang pertama yaitu neraca pembayaran defisit, kemudian neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Adapun fungsi dari neraca pembayaran yaitu yang pertama sebagai suatu alat pembukuan, kemudian kedua suatu alat untuk mengukur keadaan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Kemudian memperoleh informasi secara detail berhubungan dengan perdagangan luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pembanding dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Dan yang kelima memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan moneter. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran, yaitu yang pertama perubahan kurs devisa, yang kedua perubahan harga, yang ketiga perubahan tingkat pendapatan, dan yang keempat perubahan tingkat bunga. Adapun 3 faktor yang akan menentukan neraca pembayaran yaitu yang pertama nilai aliran modal neto, kemudian ekspor dan impor. Nah, di sini apa itu krisis neraca pembayaran?
krisis neraca pembayaran merupakan salah satu bentuk dari krisis ekonomi di mana nilai mata uang suatu negara berubah dengan cepat, sehingga fungsi uang sebagai perantara pertukaran dan penyimpanan nilai tidak terpenuhi. Krisis dikatakan terjadi pada saat perubahan nilai tukar yang mencapai lebih dari rata-rata sampel sampai dengan 2 kali standar deviasi. Dengan menggunakan klasifikasi tersebut, maka Indonesia dan negara-negara Asia lainnya pada periode 1997 mengalami krisis mata uang. Krugman 1997 dan Leeson 2001 menjelaskan krisis mata uang sebagai akar dari krisis ekonomi yang terjadi ketika pemerintah mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu dengan menggunakan cadangan devisa secara terus-menerus. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan bertanya, kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.